Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Vita, NIM F1C4220006, kelas R02, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya gesek dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Yoza Fendriani, SPD MSI. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Contohnya ketika kita menggunakan sepatu roda. Nah, agar sepatu roda berjalan, kita harus menggesekkannya ke aspal. Jadi, gaya gesek terbagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Nah, ketika benda diam, benda tersebut memberi gaya gesek tapi tidak bergerak. Nah, itu disebut gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan tepat sebelum benda tersebut bergerak. Gaya gesekan maksimum antara dua permukaan sebelum gerakan terjadi adalah hasil dari koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, untuk rumus gaya gesek ini bisa dinyatakan sebagai Fs sama dengan mu S dikali N, di mana Fs merupakan besar gaya gesek kinetis dan mu S merupakan koefisien gesek kinetis dan N merupakan gaya normal. Nah, selanjutnya yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya. Nah, jika gaya gesek statis tadi diam, gaya gesek kinetis ini yaitu sudah bergerak. Jadi jika benda sudah bergerak, itu disebut gaya gesek kinetik. Untuk rumus gaya gesek kinetis hampir sama dengan rumus gaya gesek statis, yaitu Fk sama dengan mu K dikali N. Nah, setelah penjelasan tadi, ada nggak sih manfaat dari gaya gesek? Pastinya ada. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Gaya gesek yang merugikan yang pertama yaitu saat mendorong benda-benda di lantai terasa berat. Nah, yang kedua adalah gesekan antara udara dengan mobil. Nah, mengakibatkan laju mobil terhambat. Jadi ketika kita mengendarai mobil ataupun sepeda motor dengan kecepatan tinggi, nah, tubuh kita akan terpental ke belakang. Kenapa bisa terjadi? Yaitu karena adanya gesekan antara udara dengan mobil. Nah, yang ketiga yaitu gesekan antar permukaan mesin mobil menyebabkan mesin menjadi cepat aus. Karena itu untuk menjaganya maka mesin harus diberi oli. Tadi gaya gesek yang merugikan, sekarang gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek yang menguntungkan yang pertama yaitu gaya gesek pada rem kendaraan. Jika tidak ada gaya gesek, maka rem tidak akan berfungsi dan kendaraan mungkin akan sulit untuk dihentikan. Yang kedua yaitu gaya gesek antara kaki dengan lantai, membuat orang yang berjalan tidak mudah tergelincir. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu gaya gesek antara ujung pulpen dengan kertas, dapat membuat tinta pena keluar dari kertas. Nah, selanjutnya rumus-rumus gaya gesek dapat teman-teman sekalian lihat di sini sudah ada penjelasannya juga. Nah, sini ada contoh soal, yaitu terdapat dua balok A dan B terletak berhimpitan. Keduanya memiliki massa 50 kg dan 25 kg. Berada pada lantai licin horizontal. Jika ada gaya dikenakan terhadap balok A sebesar 150 Newton, berapa percepatan kedua balok tersebut? Jadi dari soal kita ketahui bahwa massa kedua benda yaitu 50 kg dan 25 kg. Serta gayanya yaitu 150 Newton. Nah, jadi percepatan sama dengan 150 per 75. Dari mana sih dapat 75? 75 itu didapat massa benda pertama dan massa benda pertama ditambah massa benda kedua. Jadi hasilnya 50 ditambah 25 yaitu 75. 150 itu merupakan gaya. Jadi 150 dibagi 75 hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan kedua balok tersebut yaitu 2 meter per sekon kuadrat.
Demikianlah penjelasan saya tentang gaya gesek. Terima kasih.